Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana nabihi wa bi barakati ulumihi fitarin amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah, sama-sama kita hormati orang tua kita Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Muhammad Nafis, Ustaz Gazruni, Ustaz Samsudin, para asatidz, para hujat semua hadirin jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah malam ini dengan izin Allah kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim, kita baca suratul Fatihah Imamil Fadil Syekh Imam Ibnu Zaid Muhammad bin Markandi Zaid bin Yazid Muhammad bin Zaid bin Yazid Muhammad Sulaiman Farid ila hadin subhan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waladhdallin. Syekh Yusuf depan sini masih kosong. Yang kedua Fatihah buat kawan kita ya, Ustaz Haji Jaini Abdul Ghani, beliau sedang sakit dari malam Selasa kemarin, beliau nggak hadir. Lagi sakit, baca Fatihah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, bisa kembali berkumpul bersama-sama kita. Dan juga kawan kita Ustadz Gazruni ya, beliau alhamdulillah walaupun kondisinya belum pulih tapi beliau tetap melangkahkan kakinya hadir di majelis ini. Kita doain mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya, disehatkan seperti sedia kala, syifaan ajilan bitidqaniyah bikulli niyatin salihah ila hadrin nabi. Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin bi Hadits Sayyidil Anbiya wal Mursalin lil Faqih Abul Laits Samarqandi wa ruwiya, masih di bab sifatin nar wa ahliha, bab tentang sifat daripada neraka dan penghuni-penghuni dari neraka itu sendiri. Wa ruwiya an Abdullah ibn Jubair an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fin nari hayatin mislu a'nakil ibil. Diriwayatkan dari Abdullah bin Jubair dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi, sesungguhnya di dalam neraka itu ada ular. Ular itu mislu a'nakil ibil, seperti lehernya onta. Pernah ngeliat onta nggak? Pernah, tapi kan jarang-jarang kita ngeliat onta. Kalau nggak ke Ragunan nggak ngeliat onta kita. Ya, di Ragunan ada onta, gitu. Leher onta gede itu nah. Jadi ularnya segede-gede leher onta. Ya. Ngapain ini ular di dalam neraka? Talsa'u ahadahum las'atan yajidu hammataha arba'ina kharifan. Jadi ini ular yang ada di neraka, dia akan, bahasa kita nyatek. Kalau ular gak gigit, nyatek kalau kita nyebutnya ya. Kalau ular kobra kan nyatek, kalau ular sanca ditelan gitu ya, bulat-bulat. Nah ini dicatek gitu, digigit sama dia. Dengan satu gigitannya, salah seorang di antara kalian tuh kalau digigit dengan satu gigitan aja, yajidu hammatha arba'ina kharifan, dia akan merasakan demam, meriang
Berapa lama meriangnya? Arba'ina kharifan, 40 tahun. Ya, 40 tahun. Bayangin ente demam ini, yang ada nggak ngaji kenapa? Meriang 2 hari yang ngaji misalkan gitu. Dan meriangnya juga lain, dicatek ular neraka sama ular kadut. Ular kadut nyatek kagak berbisa, nggak meriang. Ada juga itu ikan lele kampung. Ya dulu kalau masih pertani itu masih sawah, kita masih kecil kan nangkep lele tuh. Kita tangkap lele kampung, kena di patil gitu. Malamnya nggak bisa tidur, meriang tuh lele kampung. Sekarang masih ada nggak lele kampung? Nggak ada, udah susah nyarinya. Soalnya kenapa? Nah makannya banyak gedenya ama. Rugi, yang laku lele dumbo cepet 30 hari. Ente miara lele di rumah. Pagi siang sore kasih makan, nggak usah lama-lama. Ya, hitungan 20 hari udah gede itu lele. Man airnya harus sering ganti, 3 hari sekali ganti gitu. Ya, lele itu cepet panen asal cepet kasih makan. Makanya lele kampung agak laku. Nah, badannya nggak gede-gede, makan doang banyak, gede kagak gitu. Emang nggak bisa gede lelenya, segitu aja gedenya. Man kalau udah matil urusannya, kalau kita kan nyebutnya dipatil sama lele. Waduh, meriang gitu ya. Nah ini meriangnya arba'ina kharifan, sekitar 40 tahun lamanya tuh kita merasakan kayak. Nah kita meriang begitu aja 2 hari 3 hari nggak enak. Meriang, apa ya? Satampis meriang, kemarin di pilek meriang tuh begitu dong, nggak enak badan kita. Ya paling kita kalau yang meriang biasanya dikerokin, ya. Kerokin, minyak angin, kerebongan, baik udah meriang, masuk angin kan gitu. Nah ini hadirin rahimakumullah, wa inna finnari la'aqariba ka'amsalil bighal. Dan juga sesungguhnya di dalam neraka itu ada yang namanya kalajengking, la'aqariba. Jadi benar-benar tuh di dalam neraka bukan cuma ada ular doang, ada kalajengking. Kalau kita sekarang nyari kalajengking rada susah. Kalau apa tuh yang kakinya banyak, kelabang. Kalau kelabang masih banyak, kadang-kadang di rumah di kamar mandi itu. Jadi yang banyak itu masih banyak. Tapi yang namanya kelabang itu takut sama pasir. Coba aja dah. Pasir nggak tahu kenapa emang begitu. Itu emang udah Allah ciptain tuh begitu. Itu banyak kelabang, pakai aja pasir. Nggak mau dia datang. Nah itu kita nyari kalajengking itu susah di sini. Kalajengking punya bisa nggak? Bisa tuh, di belakangnya diri begini, scorpion. Ya, kalau bahasa Inggrisnya scorpion gitu. Itu kalajengking. Itu gedenya semana? Segede bigol. Bigol tuh keledai. Kalau keledai itu kalau kita bilang anaknya sapi dah segede gitu dah. Kuda punya anak segede anaknya kuda. Itu kalajengking segede gitu. Coba kira-kira gimana kalau kalajengking segede gitu? Gede apa kecil tuh kalau jengking segitu? Ya. Pernah lihat yang begitu? Ada di film. Ya kalau jengking gede banget, film-film orang barat tuh, film-film animasi begitu kan, kadang-kadang dia datang ke hutan, tahu-tahu di hutannya ada semut gede, kalau jengking. Ya model kayak begitu dah kira-kira. Gedenya sama orang hampir sama, kalau jengking. Nah kita yang kalah jengking kecil aja kalau kita digigit sama dia bisanya kita bisa kelojotan. Itu yang kecil. Nah gimana yang gede? Makanya kan begitu. Sampi aja kadang kalau yang pada bengek ya dikasih paramek. Ditanya tukang sampi dah. Kadang nggak penting, cuman parameknya kagak atuh 4 gitu. Nah beratnya berapa dia? Ya kan 200 kilo, 250 kilo. Nah kita beratnya cuma 60 kilo, atuh cukup. Udah kita kali 4 gitu, masuk rumah sakit, pulangnya naik ambulan. Ya ambulan iya, mati. Cobain aja gitu, minum paramek 4 gitu, minum paramek 1 aja dayu dok gitu, 4 minum, insya Allah ngalame gitu. Ya jadi ini kalau jengking gedenya seperti keledai. Talsa'u ahaduhum las'atan yajidu hammata arba'ina khariban, sama ya. Dia akan menggigit salah seorang di antara kalian dengan 1 gigitan aja, maka dia akan merasakan demam dari sebab gigitan itu selama 40 tahun. Bayangin berarti itu orang berapa lama di neraka jadinya? Ya lama, luar biasa. 40 tahun. Di sini yang baru umur 40 tahun siapa? Paling Ismail 40 tahun. Ya begitu, 40 tahun.
Ya makanya hadirin jamaah rahimakumullah, yang namanya neraka itu luar biasa. Wa ruwiya anil A'masyi an Yazid bin Wahb an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhum annahu qala. Diriwayatkan dari A'mash dari Zaid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Beliau bilang inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min tilkan nar. Sesungguhnya api kalian, ini api yang ada sama kita nih, ya. Yang api yang kita pakai ini semua, ya yang kebakaran tuh ada, dan api yang paling panas dah yang dipakai buat apa itu. Itu cuman bagian dari 70 ya, api yang ada di neraka. Jadi hitungannya belum seberapanya banget. Dari 70 dia cuma sebagiannya doang gitu. Bayangkan kalau api neraka ada 70. Nah ini cuma satu bagian dari 70 itu. Kecil hitungannya kalau dibandingkan dengan api yang ada di neraka. Lalu kemudian walaula annaha turibat fil bahri marrataini lamman tafa'tum minha bi syai'in. Kalau seandainya itu api neraka itu yang ada sama kita itu enggak didinginin dulu 2 kali itu, maka nih kalian ini enggak akan pernah bisa mengambil manfaat dari api itu. Kalau sekarang kan kita api bermanfaat. Ente mau ngerokok pakai api enggak? Ada orang ngerokok zaman dulu gotok korek ada, digesek-gesek aja di batu. Kata orang gile no. Zaman dulu kan begitu, pakai batu, tempel batu jadi api. Nah rokok nyalainnya kayak apaan? Pakai api. Ya apinya cuma api kecil, itu nggak seberapa. Makanya itu dari manfaat buat manusia. Kalau nggak digituin, dikatakan di sini duribat finnar, bahasanya itu didinginkan dulu di dalam fil bahri, dimasukkan ke dalam lautan itu apinya, didinginin dulu biar adem. Maka kalau nggak didinginin begitu tuh api, kita nggak bisa ngambil manfaatnya sama sekali. Ya kan disebutkan ketika Nabi Adam keluar dari surga, beliau turun ke dunia, lalu mau masak, apinya kagak. Ahlan, Ustaz Abdul Aziz, mau masak apinya kagak. Akhirnya kan Jibril laporan sama Allah, ya Allah, Adam pengen masak. Ya. Kalau di surga kan nggak pakai masak, enak. Di dunia mau nggak mau harus masak. Lalu kan kemudian kata Allah, ya Jibril minta sono sama yang jaga api. Siapa ya? Malik. Datang Jibril sama Malik. Dibilang ya Malik, Adam mau masak. Ya kan? Kira-kira berapa banyak yang mesti saya ambil buat Adam masak? Gitu. Gitu. Ente maunya gimana? Itu kan kalau bahasa Betawinya. Saya minta kalau kira-kira segede korma aja dah. Gimana kira-kira? Kata Malik, jangan segede korma, Bril, gitu kan. Kalau segede korma, nanti dunia angus semua kebakar. Gitu. Oh gitu. Terus kalau gitu segede bijinya korma aja dah, biji korma, kan korma dimakan tinggal bijinya. Biji. Kata Malik, nggak bisa Bril. Ya kalau ente ambil itu api cuman segede bijinya, itu nggak ada yang tumbuh di bumi, semuanya angus, gersang, tandus, karena panasnya itu. Bayangin segede biji korma, kita nggak bisa makan durian, nggak bisa makan, udah nggak ada yang numbuh, ya, karena hawa panasnya. Lalu kemudian Jibril bingung, segede apa dong, Lik, enaknya dikasih itu segede pasir, nih bawa. Ya, kata Jibril, kecil banget, jangan lihat kecilnya, coba dulu. Ya, itu juga sebelum dibawa ke dunia, ente celupin dulu tuh. Di dalam satu kitab dikatakan sampai 70 kali, sabain, biar dia adem. Nah, nanti kalau udah 70 dicelupin, angkat, baru taruh di bumi. Nah, lalu udah angkat, ditaruh di bumi, itu gunung langsung meledak, habis itu ngebul. Nah, kalau udah gitu, kata Malik, Bril, kalau udah begitu tuh, itu pulangin lagi tuh pasirnya, gitu. Jangan ditaruh situ. Bayangin tuh, itu ya, akhirnya diambil lagi, dibalikin lagi ke neraka. Jadi yang kita masak itu bekas bakaran gitu doang. Ya makanya kan kalau orang zaman dulu kalau masak pakai batu diketok-ketok keluar api, karena emang dasarnya dari gunung ditaruh, hancur tuh gunung, dia pada ngebul. Nah itu api yang kita pakai.
Ya bayangin. Ya kalau cuma segede pasirnya aja dahsyat nih kayak begitu. Ya, bagaimana kalau segede gundu? Gitu kan. Tahu gundu? Ya, kelereng gitu. Itu kayak begitu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kan kalau nggak didinginin dulu itu api, kita nggak akan bisa ngambil manfaat dari api itu buat kita masak. Ya, lain banyak kebutuhan manusia kan api. Lalu kemudian waqala Mujahid inna narakum hadhihi tata'awwadhu min jahannam. Ya, sesungguhnya api kalian nih, ini api yang ada kayak kita nih, yang dikorek buat masak, yang buat ngelebur benda-benda panas tuh bajak dileburin pakai api dipanasin. Itu api kalian yang ada di dunia ini sesungguhnya mereka itu tata'awwadhu min jahannam. Mereka berlindung dari api neraka jahanam. Bayangin kalau api aja berlindung, nah kita apalagi manusia. Yang Allah katakan waquduhun nasu wal hijarah. Yang namanya neraka itu bahan bakarnya siapa? Manusia dan ya, itu pun waqudun nasu wal hijarah. Batu-batuan itu jadi bahan bakar neraka. Makanya kalau manusia ada yang dimasukkan ke neraka, apinya tambah gede. Gitu. Kan manusia kan badannya ada minyaknya. Coba dah lihat dah tukang sate. Ya kan? Kalau dimasukin kan minyaknya keluar. Lihat aja kalau orang pernah beli sate enggak? Atau enggak pernah beli sate lagi enggak tahu. Itu kalau dimasukin tuh kan keluar minyak tuh. Itu apinya tambah. Ya, makanya manusia itu bahan bakar neraka. Kita kalau dibakar nih keluar minyak. Itu. Begitu sama kayak ayam tuh kan dibakar. Itu hadirin, tanya tukang sate dah kalau mau tahu dah. Nah kita kan sering bakar-bakaran juga. Cuman kita bakar-bakarannya Idul Adha doang setahun sekali biasanya. Nah itu kayak begitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwana ahlin nar azaban la rajulun fi rijlaihi na'lani min narin yaghli minhuma dimaghuhu ka'annahu mirjalun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sepaling ringan azab penghuni neraka, ya, sepaling ringan adalah seorang laki-laki yang di kakinya dipakein sendal yang terbuat dari neraka. Ya. Orang laki-laki dipakein sendalnya tapi terbuat dari api neraka. Yagli minhuma dimaghuhu. Ketika dipakein itu sendal, yagli, otaknya mendidih. Bayangin, ka'annahu mirjalun, seolah-olah kayak periuk gitu, panci gitu. Kalau lagi dimasak kan, ya. Tapi orangnya kagak mati, karena di neraka udah nggak ada lagi yang namanya mati. Itu kalau kita di dunia dipakein sendal sampai otak kita mendidih, ya sampai mendidih juga kita udah mati, ya kan? Nah itu nggak mati, bayangin gimana rasanya kalau kayak begitu. Hadirin rahimakumullah. Ini yang harus kita pikirin tuh. Kalau di akhirat nanti, dunia mah kita aja baru kepijak paku payung aja rasanya ngebet banget. Kepijaknya enak, yang nggak enak nyabutnya. Berasa tuh panjang paku payung tuh. Gitu aja kita udah ngebet. Ya, gimana pakai sendal yang ya nggak usah jauh dah, puntung rokok ente pijak. Ya, ente pijak puntung rokok, truk kira-kira kita kuat nahan apa kita angkat kaki kita? Kita angkat pasti. Itu baru puntung. Bagaimana kalau dipakein sendal, otaknya mendidih tapi orangnya kagak mati. Makanya kan malaikat maut itu tugasnya udah selesai itu ketika terjadi kiamat, selesai udah. Nyabut-nyabutin orang tuh selesai, kelar tugasnya. Makanya nanti di dalam neraka nggak ada lagi yang namanya kematian. Jadi orang cuman disiksa untuk merasakan pedihnya siksa. Nah kita kalau melihat orang ketabrakan aja otaknya pada keluar aja, palanya pecah aja, habis itu kita makan juga nafsu melihat gitu, ya Allah ya, kayak begitu. Lemes kadang-kadang dengkul gitu ngelihat orang. Ya nggak usah sampai palanya pecah, kadang-kadang berdarah-darah aja gitu lihat. Ya kayak begitu. Itu baru di dunia segitu, di akhirat tuh belum seberapa. Lihat. Ya kan kayak orang kalau penyiksaan itu kan sadis-sadis, apalagi kalau tentara ditangkap
sama tentara musuh, itu siksaannya udah luar biasa udah. Apalagi zaman sekarang, ya negara-negara adidaya tuh punya alat penyiksaan yang luar biasa cara siksanya. Apalagi buat interogasi itu, nggak ada kerja mati itu orang, nggak bakal mati, disiksa, cuman kayak begitu. Itu hadirin rahimakumullah. Ya macam-macam itu, ada suntikan. Orang itu dia nggak bisa ngomong, tapi dia bisa ngerasain. Dia nggak bisa bergerak. Jadi kalau tangannya dipotong, dia berasa sakit. Tapi dia nggak bisa ngomong, dia sadar. Itu orang canggih-canggih udah. Alat yang dipakai buat ngulitin manusia kalau lagi nyiksa orang, ada khusus dibuat semua. Ya kalau kita lihat sisaan-sisaan kayak gitu ya. Kita ngelihatnya kalau kejadian yang terjadi di Spanyol sampai di tahun 60-70 itu masih ada kamp-kamp penyiksaan tuh. Ya, karena Spanyol dulu kan hampir 700 tahun itu dikuasai oleh orang Islam. Cuman orang Islam begitu, kalau udah kelamaan jaya kadang-kadang lupa diri, berantem turu-turuan, berebut kekuasaan gitu kan. Ya, sono saudara deh akhirnya berantem, akhirnya pengen misahin diri, dikasih wilayah, akhirnya dari gede jadi kecil-kecil. Nah kalau udah kecil-kecil udah gampang dikalahinnya. Ya kan, dia pinter, dibujuk satu buat ngantuin dia sebelah sono, diadu domba, begitu caranya. Ya. Di cara-caranya begitu. Akhirnya kemudian sampai akhirnya dia bisa direbut kembali oleh mereka. Dulu Tariq bin Ziyad ngerebut Andalusia. Ya dengan perang. Datang ke situ, ya, turun semua pasukannya, habis itu perahunya dibakar. Tariq bin Ziyad tuh waktu menaklukkan Andalusia perang, perahunya dibakar. Dia pidato, ayyuhan nas, ainal mafar, al bahru min waraikum wal adu amamakum. Ya walaysa lakum illa ma tastahlisunahu min aidi aduwikum. Itu pelajaran saya di pesantren dulu tuh. Pelajaran mutolaah saya masih hafal itu. Ya. Ente mau jalan kemana ya bahasanya sekarang? Pasukan semua. Kalau komandan orang Betawi, lo pada mau kabur kemana lagi ya sekarang? Bahasanya perahu udah dibakar. Mau kabur? Nggak ada. Di belakang lautan, di depan ada musuh. Kita nggak punya makanan, habis semua. Yang kita punya cuma pedang. Kalau mau makan, kita harus ngalahin musuh. Kita ambil makanan. Gitu. Kalau nggak begitu, mati kita semua. Nggak mau gimana? Lo perangnya mati-matian udah. Akhirnya menang dikuasain tuh. Terus sampai 700 tahun lebih menguasain. Nah sampai kejadian di tahun 60 itu saya punya bukunya itu. Itu masih aja kamp-kamp penyiksaan orang-orang muslim tuh. Dulu kan ratunya Isabella dulu tuh. Terus masih terus. Namanya sampai sekarang tuh nyari orang Islam di Spanyol susah. Karena emang diituin terus. Dihabisin, benar-benar habis. Makanya banyak orang-orang di sana yang sebenarnya mereka masih muslim tapi mereka menyembunyikan keislamannya. Tapi masalahnya diperiksain sunat apa kagak. Kalau sunat udah pasti muslim, begitu. Maka itu di satu gedung ada kamp penyiksaan di situ. Itu ada bukunya sejarah itu. Ya, lalu kemudian mereka nggak percaya ini gedung apa nggak ada. Akhirnya kata polisi, coba siramin air semua gedung ini. Disiram semua. Ternyata ada satu ruangan air habis. Angkat karpetnya, diangkat ada, buka, masuk ke bawah. Wah itu kamp penyiksaan semua. Ya. Yang di sisa siapa? Orang-orang Islam semua. Ada yang ditombak dari pantatnya sampai ke atas. Ada yang dimasukin lubang kecil. Suasananya luar biasa. Agar dia keluar dari Islam. Itu sampai sih kayak begitu. Ya. Itu makanya hadirin jamaah. Makanya kan bang namanya Barcelona itu kan sebutannya El Barca. Ya. Di sini ada gak musola El Barca? Masjid Al Barca ada kan? Al Barokah itu Al Barca. Gitu. Cuman mereka nyebutnya El Barca, Barcelona. Ya begitu sebenarnya itulah. Ya, situs-situs Islam tuh masih banyak di sana, peninggalan-peninggalannya. Ya kalau kita baca sejarah itu luar biasa di situ. Ya, habis-habisan tuh. Mereka punya camp buat penyiksaan itu namanya apa saya lupa tuh. Ada kamp penyiksaan khusus. Ketahuan wah ini muslim, angkut semua, masukin ke situ. Udah nggak ada yang hidup keluar udah, mati pasti semua.
Jadi kayak itu tuh penyiksaan yang model kayak gitu. Seberat apapun penyiksaan di dunia nggak sebanding dengan siksaan di akhirat. Kita disiksa nih, saking berat itu siksaan, mati kita, selesai udah. Paling mayat dibuang udah kelar, selesai. Tapi di neraka orang nggak bisa mati. Ya, orang kalau disiksa, ya, kukunya dicabut atu-atu. Itu bagaimana? Rasanya kuku dicabut atu-atu. Habis kukunya dicabut atu-atu semua, ruas jarinya dipotongin atu-atu. Ini ruas begini nih, ini potong sini. Potong sini. Tuh kalau lagi nyariin orang mati nggak? Ya kayak kita kalau dia udah ngomong baru dibunuh gitu. Yang penting informasinya didapat. Makanya banyak kalau model kayak tentara Jepang, daripada dia ketangkep, dia mau mati. Harakiri mendingan. Nggak ada ketangkep ceritanya, mendingan dia mati ketahuan. Kenapa? Udah tahu siksaannya kayak gimana tentara kalau udah nyiksa. Itu hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini orang disiksa dikasih sendal dari neraka. Jadi mendidih otaknya. Dan masami'uhu jamrun. Ini yang masami itu tempat pendengarannya, kupingnya. Itu kupingnya itu sama kayak giginya juga, semua itu jadi bibirnya pada nyala kayak bara api. Coba ada liatin dah. Ente kalau mau bakar sate kan nungguin merah dulu tuh, arangnya merah. Itu begitu, kupingnya kayak bara, mulutnya pada giginya pada semua. Tapi kagak mati. Coba bayangin kayak gimana, otaknya mendidih, kupingnya bara nyala, giginya pada. Ya. Wa darasuhu jamrun wa asfaruhu lahbun niran. Sementara bibirnya keluar uap dari neraka. Coba bayangin tuh. Ya kayak gimana kalau kita pikirin begitu, otaknya mendidih. Ini dia pada merah. Di bijinya udah pada merah kayak bara api. Lalu dari mulutnya keluar asap ngumpul, bukan asap rokok, bukan. Ya. Asap karena badannya ini udah panas semua gara-gara apa? Pakai sendal dari api neraka. Makanya hati-hati tuh yang ambil sendal di masjid. Ya. Hati-hati, jangan apa-apa kita ngambil sendal di masjid, di musola, ya ntar kita disuruh pakai sendal di neraka. Segala sendal doang berapa harganya? Ya kan? Paling berapa sendal? 30.000, ya 20 juga ada kali dapat, cari gitu kan. Ya daripada urusan ntar di akhirat, wah sendal siapa nih? Wah pakai aja sendal gue hilang nih, pakai aja sendal orang. Ya urusannya panjang. Kalau yang punya redo, yang punya kagak, udah pasti yang punya sih kagak redo, nah nyolong. Kagak aja gue pinjam doang nih. Orang di mana-mana kalau minjem ngomong. Lah kagak ngomong bukan minjem, namanya nyolong. Ya itu hadirin rahimakumullah. Wa takhruju ahsya'u batni. Ya. Isi perutnya keluar. Ya, isi perutnya keluar. Makanya hadirin rahimakumullah, ada orang yang menghukum mati orang digantung, ya. Orangnya digantung, terus perutnya ditores sama dia. Sret. Udah isi perutnya keluar semua. Biar cepat mati maksudnya gitu. Kalau orang kan kalau cuma digantung doang, matinya lama. Makanya hukum mati jantung itu pakai pemberat di kaki. Biar apa? Biar ketika jatuh ada yang neken lagi itu gantungan di batu di kakinya. Sehingga lehernya cepat patah, matinya cepat. Ada yang begitu, perutnya ditores, seret kayak pisau. Dia lagi kalau kayak gitu kaki tangan jantung, perutnya ditores, keluar situ. Pernah nggak ngeliat begitu? Itu begitu kadang-kadang orang tuh kalau udah perang begitu. Mail juga nih kalau udah perang ganas deh, main penggal aja pada orang. Begitu dah emang udah bawaannya begitu. Nah kita ngelihat tiap hari kayak begitu, teman kita palanya pada nggak ada, pada semua perang. Jangan udah jiwa kita yang tadinya orangnya biasa jadi ganas kalau udah perang. Jadi singa padang pasir. Kita kalau sini nggak ada padang pasir, kita singa hutan atau gitu. Kayak begitu. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti ya, wa takhruju as'abatihim min qadamaihi. Ya.
Lalu kemudian wa innahu la yara annahu asyadu ahlin nari azaban. Dan dia menganggap siksaan dia itu paling berat. Dia merasa, ya Allah, siksaan saya berat banget ya Allah kayak begini. Siksaannya berat banget. Padahal dikatakan wa innahu min ahwanu ahlin nari azaban. Dan sesungguhnya dia itu sebenarnya di antara orang yang paling ringan siksaannya. Jadi kalau mau lihat siksaan paling ringan di neraka, itu dia tadi. Orang disuruh pakai sendal, otaknya mendidih, giginya, kupingnya jadi bara api, ya, dari bibirnya keluar, lalu kemudian perutnya isinya keluar, ceceran sampai ke kakinya. Itu kayak, dan dia menganggap itu siksaan dia adalah siksaan yang paling. Sekarang kalau kita pikir, paling ringan aja kayak begitu. Sekarang gimana yang paling beratnya coba? Ya, paling ringan tuh paling ringan. Ya. Makanya itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirin, ya Allah, gimana kita ntar hidup? Ya. Kalau masuk neraka. Ya. Berat. Ya. Masalahnya memang yang masuk neraka banyakan tuh orang-orang yang belakangan. Orang-orang dulu tuh banyakan masuk surganya. Orang belakangan tuh masuk surga dikit, banyakan masuk neraka. Makanya itu mesti kita pikirin juga. Makanya, tapi kalau jalan kita udah bener sih, insya Allah sih aman udah gerbongnya gitu kan. Nggak sembahyang rajin, yang nggak ditinggal dah tuh ngaji rajin. Paling nggak kan begitu. Nah coba sekarang pikirlah. Kalau orang yang sembahyang juga jarang, otomatis ngaji juga jarang. Dia mana tahu yang model-model begini? Dia nggak pernah tahu. Dia taunya senang aja. Udah gini hari ini di rumah lagi duduk ngerokok belegot, bayang maghrib belum. Padahal udah dikit lagi isya. Ada di sini yang begitu? Ada nggak ya? Nggak ada di sini. No, di luar ente jalan kita keluar sana. Ya tetangga ente ada nggak yang masih belegot, bayang maghrib belum, mandi belum gitu kan? Oh bukan belum kali, kagak udah gini hari. Dikit lagi isya. Dia nggak pernah berpikir tuh. Ntar kalau mati gimana? Nggak ada pikiran begitu. Ya makanya orang itu kalau dia tidak ada merasa bersalah, tidak merasa berdosa ketika meninggalkan kewajiban nama Allah, itu yang dikhawatirkan hatinya itu udah Allah matiin. Allah udah tutup dia, dikunci sama Allah. Jadi dia nggak merasa bersalah sama sekali. Kita coba ada, ente ketinggalan sembahyang subuh bangun kesiangan jam 6. Coba gimana? Bangun. Yang kita pikirin pertama kali apa? Belum sembahyang, nggak ada. Rokok gua habis apa ya? Gua belum beli. Nggak ada. Kalau orang yang biasa sembahyang tiba-tiba dia ketiduran, ngendusin kaget ngelihat jam, wah ada jam 6. Gua buru-buru ngapain? Sembahyang. Itu udah pasti. Kenapa? Ibadah itu udah menyatu dengan jiwanya. Sama kayak handphone sama kita nih. Udah menyatu sama jiwa kita. Ente berangkat kerja udah nyampe Pancoran, handphone ketinggalan, lanjut apa pulang? Oh balik dulu, handphone ketinggalan, itu separuh jiwaku. Begitu. Makanya kan kita tuh kalau yang namanya orang kalau udah demen baca Quran, ya ngaji. Orang kalau udah biasa ngaji nggak enak. Aduh, gue mau ngaji nih, pulang kantor, ya Allah udah jam segini, keburu nggak ya? Keburu nggak ya ngaji? Udah Bismillah aja udah. Ya. Saya dapat ijazah tuh baca Fatihah buat Habib. Ada Habib itu dia gurunya Habib Simtuduror, Sahibu Simtuduror Habib Ali Al-Habsyi. Dia emang dibilang sahibul wakti, orang yang menguasai waktu. Jadi bahasa kita tuh kalau jalan dari sini ke Surabaya berapa lama sama dia bisa jadi. Ada baca paten teman saya nggak sebut dan namanya nanti aja ya buat saya aja dulu. Jadi begitu. Ini Habib cerita ya aneh selalu tuh. Setiap anda keluar rumah anda baca Fatihah sama Rasulullah, baca Fatihah sama beliau. Itu bukan sekali dua kali kejadian dia mau naik pesawat, ya kan? Naik pesawat kalau udah 3 kali panggilan nggak ada udah, ya kan closing udah kita nggak bisa masuk.
Kadang-kadang itu hitungannya nggak keburu, dibilang mana mungkin Pak Ustadz, coba hari biasa ke bandara setengah jam, bisa nggak? Itu nyabur hitanon di pano yang supir di ngerti dah. Ke bandara berapa jam kira-kira? Nggak macet aja nggak keburu setengah jam, apalagi macet gitu. Tapi begitulah yang namanya ada doa wat wi annabu dahu, ya Allah lipatlah jauhnya perjalanan. Jadi ibaratnya misalkan kita jalanan segini nih jaraknya nih, kalau dilipat jadi tinggal segini, itu ada ilmunya gitu. Cuman nanti jangan dulu dah, antar aja ya. Jadi begitu. Jadi begitu selalu tuh dipakai di beliau selalu pokoknya, dan dibilang bukan sekali dua kali Pak Ustadz, itu berkali-kali saya selalu. Makanya saya sering baca Fatihah. Fatihah itu dia itu beliau saya jadikan murabil jasad waruh, pembimbing jasad dan ruhnya dia. Kalau ngapa-ngapa itu waktu mepet nih, udah baca Fatihah aja sama dia. Udah. Bismillah jalan, cuman satu kata syaratnya, jangan ngelihat jam. Jangan ngelihat jam. Udah jalan-jalan bismillah. Begitu. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya hidup begitu dah. Itu ntar saya kasih tahu kapan-kapannya dah kalau saya ingat ya. Qala haddatsana Muhammad bin al-Fadli qala anba'ana Muhammad bin Ja'far qala anba'ana Ibrahim ibnu Yusuf qala anba'ana Abu Hafsin an Sa'id an Qatadah an Abi Ayyuba al-Azdi an Abi Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhum qala. Itu dari atasnya saya enggak itu, pokoknya itu beliau yang meriwayatkan itu panjang itu. Makanya kan begini. Ada orang apal hadis. Kalau orang dibilang al-hafiz, apal Quran. Orang apal Quran banyak. Tapi kalau apal hadis belum banyak. Karena yang namanya apal hadis nih mesti apal ini nih an. Itu apal tuh mesti ada berapa tadi 20. Tuh, itu hebat orang kalau udah bisa apal hadis 500.000 hadis. Ya, itu udah luar biasa. Kayak Abdullah Balfaqih yang di Darul Hadis Malang itu kan beliau kan apalnya berapa ratus ribu hadis. Itu begitu. Apalnya bukan cuma isinya doang. Tuh, apal semuanya. Nah kita isinya aja kita nggak apal. Apalagi an ya kata kita nggak penting dah. Yang penting ujungnya aja sampai an Abi Hurairah gitu. Kalau kita baca ujungnya doang an Ibni Abbas gitu. Kalau mau dia nggak boleh. Kalau ulama hadis nggak boleh. Dari awal dari mana tuh dapatnya? Ini wah luar biasa. Ya, jarang-jarang orang yang bisa menguasain itu. Nah ini dari Amr bin As radhiyallahu taala anhum qala inna ahlan nar yad'u malikan fala yaruddu alaihim 40 aman. Sesungguhnya penghuni neraka mereka memanggil Malik. Malik siapa Malik? Penjaga neraka. Berapa lama? Ya, 40 tahun. Tapi kagak dihirauin sama Malik, dicuekin aja. Lewat nih Malik gitu. Cuek aja deh. Gitu. Bang apa ya? Dia kagak demen sama itu orang, makanya dicuekin aja. Ya, bayangin. Lama banget, 40 tahun. Dicuekin aja, panggil. Maksudnya manggil apa? Minta tolong gitu. Ya, minta tolong. Makanya kadang-kadang kita suka ketemu kalau kita lagi susah, kita punya temen nih, kita minta tolong, rumahnya belagu banget, kita empat banget rasanya, belagu banget tuh. Dulu waktu susah rumahnya gampang, ayo gini kepanggil saya, bantuin gua apa? Lihat doang, ditolong kagak, lihat doang udah jalan aja lagi. Ada orang bangetan banget. Gitu. Makanya mereka panggil Malik. 40 tahun dicuekin aja. La itu alaihim. Panggil nggak dijawab, ya Malik, aja. Lalu kemudian beliau Malik semua yaruddu alaihim. Ya. Habis itu beliau jawab dah tuh 40 tahun kemudian. Innakum makisu. Gitu. Jadi pada nanya, Malik tahu dia nanya tujuannya pasti minta tolong. Udah bahasanya begini kata Malik, gue sih nggak perlu jawab ya panggilan dia. Pada emang apa? Ya udah tahu pasti minta tolong urusannya. Kayak kita punya temen nih,
Emang tukang utang sama kita datang, ya urusannya, Assalamualaikum. Ya, iya. Kenapa? Bilang aja gue kagak ada bang. Bini bilang, kagak ada dia, mana? Awas tadi gak kelihatan jalannya. Gitu. Gitu. Orang mana? Orangnya lagi tidur. Orang kagak tidur, lagi nonton TV. Lagi tidur katanya gitu. Datang dah besok lagi. Ya gitu. Nah kita tuh kalau yang namanya tamu, kalau emang tuan rumah nggak mau nerima ya udah. Ah tadi gue denger suaranya, bukan tuh suara rekamannya doang. Emang di artis pakai direkam. Itu. Makanya kan kita tuh kalau namanya bertamu tuh 3 kali tuh Assalamualaikum. Kalau udah 3 kali dia kagak jawab, berarti dia kagak mau nerima kita. Itu udah 3 kali gedor-gedor sama orang. Assalamualaikum. Dia kayak orang apaan? Ya ampun. Udah begitu bertamunya siang-siang lagi. Kita itu kalau bertamu ke rumah orang juga biar tahu waktu juga. Nah siang orang biasa tidur, tamu jam 2. Ya, kalau mau bertamu setar sore-sorean gitu. Ini bertamu pagi-pagi banget, 5:30. Nah orang rumahnya masih berantakan udah bertamu. Assalamualaikum. Ya itu biar tahu juga. Jadi kalau orang yang di rumah nggak mau jawab salam gitu, padahal suaranya ada kita dengar. Berarti dia ogah nerima kita. Gitu. Boleh nggak tuan rumah? Ya boleh-boleh aja di rumah-rumah dia. Gitu. Itu boleh. Kalau kita nggak mau nerima, udah jalin aja. Jangan dijawab tuh salam, diemin aja. Gitu. Kan begitu kan di Quran udah ada. Salimu ila ahliha. Ya. Kalau kita masuk ke rumah orang, ucap salam. Ada orang masuk ke rumah orang nih, abongan dia temen akrab, main masuk-masuk aja. Nggak boleh begitu. Tetap harus ngucap salam, assalamualaikum. Gitu. Walaupun kita udah akrab, tetap kalau dia kita nggak tahu dia lagi ngapain, nggak pakai baju gitu, dan lain sebagainya. Masuk, gitu. Dia main buka pintu aja, main masuk. Tetap etikanya dijaga salam. Ya. Jadi malaikat Malik bilang, innakum makisun. Kalian ini kekal di sini semua. Jadi jangan manggil-manggil saya buat apaan. Ya, saya tahu kalian minta tolong pengen dikeluarin dari sini. Nah, ente ini pada di sini kekal abadi selamanya. Tetap tinggal selamanya. Gitu. Ini surat Az-Zuhruf, yakni daimuna abadan. Selama-lamanya di situ. Summa yad'una rabbahum. Lalu kemudian ahli neraka mereka memanggil Allah, ya Allah, gitu. Dia minta Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami ya Allah, keluarkankah kami dari neraka. Kalau seandainya kami mengulangi perbuatan kami lagi, nggak benar lagi, sungguh ini kami ini orang-orang yang zalim. Ya kalau bahasanya baru sekarang lu ngomong, kemarin ngapain aja di dunia. Udah nggak laku. Tapi itulah yang mereka ucapkan. Ya. Mereka minta dikeluarin gitu. Dan janji dah nggak bakal ngulangin lagi. Tapi masalahnya ini bukan di dunia. Ini udah vonis akhirat, udah nggak bisa balik lagi. Ya. Nah ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yujibuhum miqdara ma kanatid dunya marratain. Jadi mereka ngomong gitu nggak dijawab tuh. Dicuekin aja sama Allah, biarin aja dia ngomong apa kayak. Ya Allah, pokoknya saya janji ya saya gitu, kayak orang nih yang tukang utang jarang bayar gitu. Saya janji dah besok saya bayar dah. Ya kata dia, ya lo kemarin lu utang lo aja belum dibayar lu 3 kali. Janji lah. Enggak. Ini bener banget nih yang sekarang bener lah. Gitu orang-orang. Zaman sekarang nih orang kan tukang-tukang tipu banyak. Banyak tuh orang datang kadang-kadang, apalagi ketua-ketua masjid. Dia kalau makan di warteg dia nanya, ketua masjid di mana rumahnya Ustadz ya? Siapa namanya ya? Dia nyari informasi itu di warteg biasanya makan. Lu Ustadz Haji sana rumahnya, belakang nasi padang masuk ke dalam, datang dah. Alasannya ntar macam-macam. Ada yang kehabisan ongkos lah, ada yang ono lah, ada yang macam-macam lah tuh orang. Dia motif-motif sekarang gitu. Pokoknya dengan gaya-gaya dan macam-macam modelnya. Gitu. Dah emang udah zamannya begini gitu. Kita tahu nih, ya ini dari Jokrogani kita udah tahu dah. Ada yang sok kenal, makanya telepon. Waalaikum, lupa aja sama saya. Gitu. Siapa lu? Kadang-kadang itu lupa kan. Kadang-kadang saya kesel juga. Saya lagi rapat di Mabes Polri. Tolong jangan ganggu. Ini siapa ya, langsung dimatiin dia.
Dia takut Mabes Polri, dia kata wah polisi nih dia mana. Begitu, macam-macam ada orang tuh kadang-kadang lagu-lagunya nipu begono begini dan lain sebagainya. Mau pulang kampung minta duit, mintanya segini maunya buat ongkos. Ada pernah saya begitu, saya kasih udahnya saya kasih 50.000-nya kalau mau ambil. Kalau nggak mau saya butuhnya 200.000. Nggak mau nih gue kasih gocap. Kalau nggak mau udah nggak mau saya butuhnya ya udah kalau mau ambil. Pas terakhir mau pulang, Pak Haji biarin yang tadi gocap, kagak bisa udah aja. Mendingan gue kasih yang lain Pak deh. Nih dia gue kasih gocap digirang banget. Lu nggak ada syukurnya gue gitu. Udah sana pulang. Kadang-kadang begitu kerjaannya. Nah kalau nggak begitu, kadang-kadang ada orang kan suka tasnya hilang, dompetnya hilang, dirampok ini. Yang telepon aja Babinsa. Pak tolong ke rumah saya nih, kalau ketua masjid kan enak. Nih ada apa nih, ada orang nih kehilangan gini nih. Dia minta ongkos, coba Bapak kemari Pak. Coba Bapak interogasi dulu nih bener Pak kagak. Kalau bener saya kasih duitnya, datangin aja. Gitu. Palingan dia takut, habis itu kita foto. Bener Pak nih buat dokumentasi saya Pak. Bapak bener Pak kagak gitu. Foto. Nah kalau emang tukang tipu nanti saya sebar di grup-grup masjid semua. Ini nyampe seluruh Indonesia ketahuan Bapak nih. Nah zaman sekarang kita jangan kalah langkah sama tukang-tukang tipu gitu. Saya foto dulu Bapak nih, kan kata dompet saya hilang ini. Foto dulu Pak, buat dokumentasi saya arsip, saya foto. Jadi kalau kita panggilin Babinsa Pak, tolong dong, kemari dulu nih. Ada orang nih gini. Siap Pak Ustadz, saya datang. Ngomong aja tuh sama polisi. Ya kalau dia bener, dia nggak akan takut. Tapi rata-rata tukang tipu mulu yang gitu emang. Gitu. Itulah namanya orang hidup biasa dah. Yang modalnya begitu mang, telepon. Nah ini hadirin rahimakumullah. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat walafiat panjang. Tilkaniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.